Halo, sahabat Romo David atau sahabat channel YouTube saya atau seluruh umat beriman dimanapun berada, khususnya umat beriman Katolik. Saya Romo David, saya sebagai pastor, wasi, paroki Santo Paulus Keraksaan, dan juga merangkap sebagai ketua Komisi Kemudaan Keuskupan Malang. Pada hari ini saya akan sharing, akan ngomong apapun dengan bebas ya, khususnya untuk menyadarkan kita, Anda dan saya sebagai umat Kristiani, umat Katolik, kita adalah bagian dari lingkungan, dari komunitas basis, dari sebuah paroki. Pertama-tama saya akan memberikan pendasar dari pengajaran iman Katolik, agar saya ngomong ini itu tidak omong kosong, tapi ada dasar sebagai panduan kita, sebagai tuntunan kita sebagai umat Katolik. Maka pada hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk menyadari bahwa kita yang dibaptis ini sebagai umat Katolik bagian dari lingkungan, bagian dari komunitas basis, juga bagian dari paroki, sebuah lingkup paroki. Dan lebih luas lagi, yaitu kita bagian dari keuskupan, lebih luas lagi sebagai umat Katolik seluruh dunia yang dipimpin oleh Bapak Suci Paus Fransiskus yang beberapa hari yang lalu mengunjungi kita umat Katolik di Indonesia. Ya, para saudara yang terkasih, ya, pertama-tama saya akan membacakan dasar yang utama agar kita sadar bahwa kita ini adalah umat Katolik yang mempunyai tugas yang sama, ikut ambil bagian dalam tugas-tugas pelayanan gereja. Berkat penerimaan sakramen baptis, kaum awam mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Kaum awam memperoleh imamat umum yang membedakan dari imamat khusus atau imamat jabatan hierarki. Jadi seluruh umat Katolik yang dibaptis itu semua menerima imamat umum. Imamat jabatan itu adalah diterima oleh kaum tertabis. Ya, jadi diakon, imam, dan uskup, imamat jabatan. Tetapi sebagai umat Katolik yang dibaptis semua mempunyai imamat umum. Jadi mempunyai tugas yang sama, menjadi imam, nabi, dan raja. Menjadi imam, tugasnya menguduskan. Bagaimana caranya? Ya, umat Katolik diajak untuk berdoa, mendoakan. Itu bagian dari menguduskan. Mendoakan diri sendiri, mendoakan sesama, mendoakan siapapun juga. Ya, mendoakan, menguduskan. Contoh ketika kita mengunjungi orang sakit, ya, kita mendoakan saudara kita yang sakit. Tidak harus nunggu romo. Jadi kita sebagai umat Katolik bisa mendoakan, artinya menguduskan. Jadi imam, menjadi nabi, yaitu mengajar, memberi teladan. Ya, contohnya mengajar, memberi teladan. Ya, kalau di lingkungan itu kita aktif di lingkungan, hidup di gereja, aktif hidup menggereja, ya, terus juga kesaksian hidup kita itu juga bagian dari pengajaran. Ya, kalau orang-orang yang khusus ya biasanya menjadi katekis dan lain sebagainya, bisa mengajar ya, katekumen, mengajar iman. Begitu pun juga umat sekalian yang mungkin bilang, Roh aku gak iso ngajar. Teladan hidupmu, menghayati iman Katolikmu setiap hari itu juga bagian dari pengajaran.
hidup kita, pengalaman hidup kita di lingkungan atau di paroki, di lingkungan aktif, mengajak umat untuk aktif, mengajak umat untuk pelayanan, itu udah bagian dari pengajaran, kesaksian sebagai nabi. Nah, sebagai raja, tugasnya itu memimpin. Rumahku kayak so memimpin. Loh, pertama-tama kita diajak untuk bisa memimpin diri sendiri. Bagaimana kita mengatur diri kita, dapat memimpin diri kita dengan baik, ya, memberi teladan di keluarga. Kalau misalkan diberi kesempatan menjadi ketua lingkungan, kalau diberi kesempatan lagi menjadi seksi-seksi di lingkungan, atau ikut ambil bagian yang lebih luas lagi di paroki, ikut pelayanan-pelayanan di paroki, atau menjadi pengurus gereja di paroki, di bidang-bidang dan lain sebagainya. Banyak hal, ya, memimpin. Jadi menjadi imam itu menguduskan, jadi nabi itu mengajar, memberikan teladan hidup, dan menjadi raja itu memimpin. Itu yang di Itali itu ya. Jadi umat Katolik ketika dibaptis, kita langsung menerima tugas Kristus itu. Itu ambil bagian dalam pelayanan karya keselamatan Allah. Maka para saudara yang terkasih, saya mengajak Anda sekalian, khususnya di bulan Kitab Suci Nasional ini, apalagi ini dalam bulan Kitab Suci Nasional ini kan ada pendalaman iman, bulan Kitab Suci Nasional 2024 BKSN, di mana umat diajak bersama-sama untuk mendalami imannya lewat Kitab Suci sebagai dasarnya, karena dasar iman kita yaitu Kitab Suci menjadi penuntun arah hidup kita, sabda Allah sendiri. Karena para saudara yang terkasih, dengan kesadaran bahwa aku adalah warga lingkungan, aku umat Katolik, maka diharapkan kita, Anda dan saya sadar, ketika di lingkungan ada pendalaman iman, atau kalau di kuasi kerajaan ini saya ubah istilahnya perjumpaan dengan saudaraku yang seiman. Ya, isinya apa? Isinya ya mendalami, ngomongin tentang iman, ya, dalam BKSN ini. Berjumpa dengan saudaraku yang seiman. Maka para saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, saya sebagai pastor, sebagai romo di sebuah wasi paroki Santo Paulus Keraksan ini, saya mengajak umat di Keraksan ini, khususnya dalam hidup menggereja, jangan hanya ke gereja saja hari Minggu, tetapi kegiatan-kegiatan di lingkungan, datanglah. Kenapa? Karena kita adalah bagian dari lingkungan, ya. Saya bacakan lagi tantangan-tantangan. Bagaimana di lingkungan, para pengurus lingkungan, ya, siapapun juga sebagai warga lingkungan harus sungguh-sungguh mengenal warga lingkungannya satu persatu, atau minimal per keluarga itu tahu, oh lingkunganku itu ada 30 kakak, ada 40 kakak, misalnya, ada 15 kakak. 15 kakak itu keluarganya siapa saja, minimal tahu. Dan kalau tahu, itu kita bisa semakin kenal dan mengajak umat beriman untuk berdinamika di lingkungan, ikut ambil bagian dalam hidup berlingkungan. Maka sebagai warga di lingkungan, sebagai umat Katolik yang hidup di lingkungan, kita harus sungguh-sungguh mampu menciptakan suasana kasih. Kita harus selalu ingat bahwa kehidupan umat awali, jemaat perdana, menjadi pola kehidupan umat dengan mewujudkan panca tugas gereja. Dasar dari panca tugas gereja adalah kasih kepada Tuhan dan sesama. Maka hidup persaudaraan yang penuh kasih harus selalu menjadi panduan utama. Saling memberikan perhatian,
khususnya kepada mereka yang membutuhkan, sangatlah penting. Saudara, kita sebagai umat Katolik yang sejati, bagaimana kita dapat mewujudkan iman kita dengan baik, yaitu dengan kita mewujud nyatakan dengan tindakan-tindakan kasih. Bagaimana Romo? Ya bagaimana kita ikut aktif di lingkungan kita. Ya, ada doa lingkungan, datang. Ada kegiatan di paroki, datang. Ada kegiatan di RT RW kita, datang. Karena apa? Karena kita itu adalah makhluk sosial. Kita itu tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Ya. Apalagi sebagai umat Katolik, teladan kasih, teladan iman dari Tuhan Yesus sendiri harus kita contoh, kita teladan. Ajaran kasih. Buatlah suasana lingkungan yang baik. Buatlah suasana lingkungan yang sungguh-sungguh ya luar biasa. Sapalah umat-umatmu di lingkunganmu. Karena apa? Sebuah paroki bisa hidup baik, bisa cetar membahana, bisa mengubarkan buah-buah kasih dalam pelayanan-pelayanan hidup gereja. Pertama-tama ya dari lingkungan. Itu dari lingkungan. Kalau lingkungannya tidak aktif, kalau lingkungannya males, kalau lingkungannya melempem, ya, kalau lingkungannya itu nggak guyup, ya gerejanya, parokinya, atau kuasi parokinya juga tidak akan hidup dengan baik. Karena apa? Karena grassroots, akar rumput umat sebuah paroki, yaitu di lingkungan, atau istilahnya kalau di luar Keuskupan Malang ada yang menyebut kering, juga ada yang menyebut lingkungan basis atau komunitas basis. Maka para saudara yang terkasih, dengan kesadaran ini kita sebagai umat lingkungan, mari saya mengajak Anda sebagai umat Katolik, aku juga sebagai umat Katolik, ayo aktiflah di lingkungan Anda, aktiflah di stasi Anda, aktiflah di paroki Anda. Keterlibatan kita dalam hidup gereja sungguh-sungguh sangat penting. Maka dalam bulan BKSN ini, kenapa saya terus mengoprak-oprak umat, datanglah di pendalaman iman, di perjumpaan dengan saudaraku yang seiman. Pertama-tama saya mau menanamkan kesadaran bahwa kita, Anda yang dibaptis ini adalah bagian dari lingkungan. Jadi umat Katolik bukan hanya pas dibaptis, jadi Katolik saja, terus hanya ke gereja setiap hari Minggu saja, atau malah yang lebih parah, ke gerejanya hanya pas Natal dan Paskah. Saya mengajak kita semua aktiflah, sadarlah bahwa Anda juga bagian dari lingkungan. Aktiflah di lingkungan Anda, di stasi Anda, di paroki Anda. Agar apa? Agar kita sungguh mampu mewujud nyatakan ya kesaksian iman sebagai umat Katolik. Bangga kan jadi orang Katolik? Bangga nggak jadi sebagai orang Katolik? Pasti harus bangga. Harus bangga. Karena apa? Karena kita ditebus oleh salib Kristus sendiri. Maka saudara terkasih, ya, saya berharap kita semua sebagai umat sadar bahwa kita bagian dari lingkungan. Ketika kita dibaptis, kita sungguh-sungguh masuk dalam lingkup hidup gereja, berpaguyuban di gereja yang lebih luas, di lingkup kecil, itu di lingkungan atau di stasi Anda, di lingkup lebih kecil, yaitu di dalam keluarga kita. Ajaklah seluruh anggota keluargamu di dalam pendalaman iman, di lingkunganmu, di stasimu, ajaklah. Anak-anak saya masih kecil, ajaklah. Saya menekankan pada umat-umat di lingkungan, mari kita buat metode pendalaman iman ini yang menarik, dengan mengisi, dengan
tidak hanya monoton, tapi ada baca kitab sucinya, ada renungannya, ada sharingnya, ada gamenya, ada dinamika kelompoknya, ada gerak dan lagunya. Pertama-tama apa? Agar tidak membosankan, agar kita itu senang, semakin akrab, semakin guyup dengan warga kita, lingkungan kita. Maka para saudara yang terkasih, Romo berharap kepada kita semua sebagai umat Katolik, ayo aktiflah di lingkungan, aktiflah di lingkungan, aktiflah di stasi, oke? Ya, karena kita bagian dari gereja universal yang dipimpin oleh Bapak Suci Paus Fransiskus yang sudah berkunjung di Indonesia. Jangan sampai jadi umat Katolik napas. Jangan sampai jadi umat Katolik yang hanya ke gereja hari Minggu saja. Tetapi bagaimana kita memelihara iman kita, juga aktiflah di lingkungan. Aktiflah, terlibatlah. Jangan pas ono butuhe baru butuh lingkungan, butuh gereja. Jangan pas ada butuhnya. Tetapi ketika kita masih sehat, mari gunakanlah kesehatan kita ini untuk aktif di lingkungan. Aktiflah di lingkungan. Ketika kita semakin kenal warga lingkungan kita, semakin guyup dengan warga lingkungan kita, maka kita juga akan semakin mampu menebarkan kasih yang lebih luas di gereja kita. Buahnya apa? Buahnya ketika kita terjun di masyarakat, kita pun juga akan mampu menjadi saksi Kristus di RT RW kita, dengan tetangga kanan kiri kita yang tidak seiman dengan kita. Bagaimana kita menyapa mereka, bagaimana kita sungguh-sungguh mampu menjadi saksi yang baik, mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira. Tidak harus ceramah, tidak harus khotbah, tetapi teladan, tindakan, perilaku hidup kita yang penuh kasih, teladan yang baik di keluarga kita, di lingkungan kita, maupun di masyarakat. Itu sungguh-sungguh ya, kabar sukacita Injil. Ikut mematahkan Injil, kabar sukacita. Tidak harus ceramah, tetapi tindakan kita, keterlibatan kita di lingkungan kita sungguh-sungguh mampu menjadikan diri kita orang-orang Katolik yang setia dalam kasih Kristus. Ya, para saudara, saya omong banyak pada hari ini. Pertama-tama saya memang mempunyai keprihatinan. Ayo umat Katolik, aktiflah di lingkungan. Ketika ada pendalam iman, ketika ada perjumpaan dengan saudara pun yang seiman di lingkungan kita, jangan alergi. Kalau misalkan ada konflik, ada ketidaknyamanan dengan pribadi-pribadi tertentu, datanglah, ampunilah, minta maaflah. Kalau kita yang salah, ya kita minta maaf. Kalau ada yang salah kepada kita, ampunilah. Ada kala konflik dengan pribadi-pribadi tertentu membuat kita males, aku ikut lingkungan ono iko, aku nggak seneng dengan pribadi A, B, C, D. Salah, itu tindakan yang salah. Lalu datangilah orangnya. Kalau mereka pernah menyakitimu, ampunilah. Ya wis, kamu pernah salah denganku yo. Sepurane, minta maaf ya. Minta maaf, saling berbagi kasih. Karena ajaran Yesus ajarannya kasih. Seperti itu. Ayo, para saudara yang terkasih, umat Kristiani, dimanapun Anda berada, jadilah orang Katolik sejati. Banggalah jadi orang Katolik. Aktiflah di lingkungan Anda, lingkungan atau di komunitas basis Anda, atau juga di paroki kita. Aktiflah. Kamu berharap dengan ocehan-ocehan ini mengingatkan, menyadarkan kita, jangan pas ono butuh baru boleh gereja, baru
baru mencari lingkungan, ya. Tapi mulai sekarang ketika kita masih sehat ini, aktiflah, terlibatlah. Keterlibatan Anda di lingkungan Anda sungguh-sungguh sangat dinantikan. Mari penuhi lingkunganmu. Ketika ada doa lingkungan, penuhi, datanglah. Ketika ada misa lingkungan, penuhi misa di lingkungan. Ketika ada kegiatan-kegiatan dinamika lingkungan, kerja bakti lingkungan dan lain sebagainya, ikutilah. Keterlibatan Anda yang walaupun sederhana sungguh-sungguh mampu menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang baik dan mengaplikasikan rahmat baptisan yang kita terima, peri tugas Kristus itu bisa kita aplikasikan, bisa kita lakukan dengan baik, menjadi imam, nabi, dan raja, wujudnya terlibat, mampu menjadi berkat bagi sesama. Itu saja hari ini yang saya mau ungkapkan di channel YouTube saya ini. Semoga didengarkan. Siapapun yang mau mendengarkan ini, ya dengarkanlah dengan baik. Mungkin kalau bosan ya sudah di skip saja. Bagi saya, ya saya ingin mematahkan ini saja di sini. Ya, semoga kita sebagai umat Katolik sadar bahwa kita umat Katolik bukan hanya pas dibaptis terus mati begitu saja, tapi ketika dibaptis kita ambil bagian, kita bagian dari gereja universal, kita bagian dari umat paroki, kita bagian dari umat di Ulignum. Itu saja. Terima kasih. Berkah dalam. Tuhan memberkati.